Pemirsa, pernikahan Denny Sumargo dan Olivia Alan sedikit terusik lantaran Ferny Hassan, wanita dari masa lalu Densu, tiba-tiba kembali muncul dan menantang Densu untuk kembali melakukan tes DNA ulang terkait status anaknya. Secara terbuka dalam akun Instagram, Ferny menuliskan tantangannya. Tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia. Gantian dong RS-nya dari saya. Ya, Ferny seolah tak puas dengan hasil tes DNA yang dilakukan pada 2019 yang membuktikan jika Densu bukanlah ayah biologis dari anak Ferny. Apalagi saat itu, rumah sakit dan dokter untuk melakukan tes DNA adalah pilihan Densu. Lantas benarkah Ferny meragukan hasil tes DNA yang dilakukan pada tahun 2019? Mendapat tantangan dari Ferny, Densu pun tak takut. Sebaliknya, Densu pun menerima tantangan Ferny untuk kembali melakukan tes DNA. Lewat akun Instagramnya, Denny pun menyampaikan kesiapannya menerima tantangan Ferny. Buat yang tahu IG-nya Ferny Hassan, tolong tag story ini ke dia, karena IG gue diblok sama dia. Ayo tes kedua, ketiga, atau keempat sekalian, gak ada masalah. Tapi kali ini supaya jangan hilang-hilangan lagi dan ribut-ribut di sosmed kayak anak kecil. Kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sofi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Meski menerima tantangan Ferny untuk kembali melakukan tes DNA, namun mantan atlet basket nasional ini juga melaporkan Ferny ke polisi lantaran dianggap sudah mencemarkan nama baiknya serta meragukan kredibilitas H-Man. Gue akan buat laporan polisi supaya tidak ada keraguan lebih jauh lagi. Karena secara tidak langsung kredibilitas lembaga H-Man at rscm.official juga dia pertanyakan. Lembaga H-Man di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah. Gitu. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat jahat ini, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dibina moral, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Diancam akan dilaporkan Densu ke polisi dan menuai hujatan netizen, Ferny pun segera menghapus postingan terkait tantangan tes DNA tersebut dan justru memposting video dakwah yang seolah-olah menyindir Densu. Ya, tahun 2013 Ferny Hassan memang sempat menghebohkan publik lantaran mengaku tengah hamil anak Densu. Bahkan akibat pengakuan Ferny, Densu sempat mendapat hujatan netizen. Meski mendapat hujatan, namun Densu tetap kekeh tak mau mengakui jika anak Ferny adalah anaknya, hingga Ferny akhirnya memilih menempuh jalur hukum dan melaporkan Densu ke polisi. Laporan Ferny pun tak membuat Densu gentar, sebaliknya Densu tetap kekeh tak mengakui jika dirinya ayah biologis anak dari Ferny. Dan pada tahun 2019, atas rasa kasihan Densu melihat anak Ferny, Densu memilih melakukan tes DNA dan terbukti jika dirinya bukanlah ayah kandung anak Ferny. Jadi begini, ya
Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya, bahwa jelas tes pertama itu, ya, itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya. Sementara itu, Salma Vina, Sunan Putri pengacara kondang Sunan Kalijaga, kembali menjadi sorotan terkait kisah cintanya. Jika sebelumnya Salma Vina mengaku menjalin kekasih dengan seorang pria yang merupakan seorang pendeta, Salma kini mengaku sudah kembali menemukan tambatan hati. Namun kekasih Salma kali ini adalah seorang pria yang usianya 13 tahun lebih tua dari dirinya. Lantas apa alasan Salma memilih pria yang usianya jauh di atas dirinya? Sekarang lagi deket sama siapa? Aku adalah kasihan, tapi punya Pacar. punya significant other, punya special someone lah. Ya pacar kan? Iya. Udah lama pacarannya? Baru sih, Perbedaan umurnya berapa tahun? cukup jauh. Aku juga jauh. Bunda berapa? Ya kamu dulu dong. Bunda dulu dong. Oh, Bunda dulu. Bunda Kamu dulu dong. Gak bisa dong. Berapa tahun? Bunda dulu dong. Bunda 15 16 tahun ya? Kamu 15. Bunda 16 kan? Kamu 15. Bukan. 20. Ya jauh banget, enggak lah. 17. 13. Satu, harus sayang sama anak saya, baru yang lain-lain. Gitu. Saya nggak peduli dia mau kaya, dia mau orang Amerika, dia mau bisa bela diri, dia mau apa. Kalau dia nggak sayang 100% sama anak saya, jauh-jauh. Sebelum saya yang ngejauhin ntar. Berbeda usia 13 tahun, namun Salma rupanya mengaku nyaman saat berada di sisinya. Salma merasa jika dirinya lebih senang dan mendapat pelajaran dari kekasihnya itu. Sayangnya, Salma masih belum enggan membeberkan perihal kisah hubungannya ke publik. Bahkan Salma juga belum memperkenalkan kekasihnya kepada kedua orang tuanya. Lantas benarkah kedua orang tua Salma belum merestui hubungannya dengan kekasihnya itu? Lantas benarkah pria tersebut yang membuat Salma yang tadinya tinggal di Bali kembali memilih tinggal di Jakarta dekat dengan kedua orang tuanya? Iya, hubungannya. Ya kita lihat aja ya. Kalau aku sih, kalau Mama Papa kenal belum? Hah? Dan jangan Mama Papa baru dengar di sini nanti. enggak. Mama Papa mengetahui sih. Katanya belum kenal Tapi aja. Karena Kita nggak pernah tahu jodohnya ya, sama siapa bagaimana. Kita kemarin berharap sama yang terlihatnya baik. Saya pikir bisa jadi pembimbing gitu kan, anak saya, tapi ternyata kan tidak. Meski sudah memiliki pasangan yang mampu mengerti dan membuat dirinya nyaman, namun Salma rupanya masih belum ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Salma rupanya masih menyimpan trauma lantaran pernikahannya dulu gagal hingga membuat dirinya nyaris depresi. Hal inilah yang membuat Salma lebih berhati-hati dalam memilih calon pasangan dan tak ingin terburu-buru untuk menikah. kayak saat ini lagi sangat mencoba untuk Memperbaiki diri, lebih dewasa lagi, lebih berhikmat lagi, lebih berhati-hati lagi. Di usianya yang masih muda, namun banyaknya ujian yang menimpanya membuat Salma menjadi lebih dewasa. Mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga membuat Salma kini lebih banyak belajar tentang pernikahan dan bagaimana menjadi orang tua. Salma tak ingin jika nantinya dia kembali gagal menjalani rumah tangga. Lantas benarkah kekasih Salma seorang duda? Apa keinginan seorang Salma Vina yang belum terwujud? Pengen punya keluarga belum? Aurel nikah 22. Ya kamu udah bisa nikah lagi lah. Kira-kira pengen nikah di umur berapa? Pengen punya keluarga atau pengen punya anak? Pengen punya keluarga. Oh. Karena kan kalau trauma enggak, tapi kayak hilang gitu. Mimpinya hilang waktu itu kan. Kalau target umurnya nggak ada, tapi juga nggak boleh bilang nggak mau atau nggak boleh bilang gimana ya. Kalau target sih saya nggak ada, jujur saya nggak ada kalau target. Karena kalau saya santai aja, maksudnya dan dia